Pilu Junaidi, istri dan bayinya meninggal, diduga ditolak dan dicuekin perawat RSUD Subang. Duka masih tergurat jelas di wajah Juju Junaidi saat ditemui di kediamannya di Kampung Citombe, Desa Buniara, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Sabtu 4 Maret lalu. Ternyata 2 pekan lalu, Kurnaisih, 39 tahun, istrinya yang sedang hamil tua, meninggal tak lama setelah pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ciereng, Kabupaten Subang menolak menanganinya. Begitu pula bayi yang sudah 9 bulan berada di kandungan Kurnaisih. Juju mengatakan istrinya dibawa ke RSUD Ciereng Kamis 16 Februari malam, diantar oleh bidan desa Buniara. Sebelum membawa istrinya ke RSUD Ciereng, ujar Juju, ia memang sempat membawa istrinya ke bidan tersebut. Saat itu istrinya masih baik-baik saja. Namun, Kamis itu sekitar pukul 21, setelah diperiksa ke bidan, tiba-tiba istri saya mengalami muntah dan kejang-kejang, sehingga saya langsung bawa ke Puskesmas Tanjung Siang dan dirujuk menggunakan ambulans milik Puskesmas ke RSUD Subang, kata Juju. Pada awalnya, ujar Juju, istrinya diterima oleh IGD RSUD. Namun, ketika akan masuk ke ruang Ponek untuk mendapatkan tindakan, istrinya malah ditolak dengan alasan pihak RSUD belum menerima rujukan dari Puskesmas Tanjung Siang. Saya pun akhirnya membawa istri menuju ke salah satu rumah sakit di Bandung, karena di RSUD Subang tidak memberikan tindakan apapun terhadap istri saya yang saat itu kondisinya sangat kritis. Sayangnya, dalam perjalanan sebelum sampai ke rumah sakit di Bandung, istri saya meninggal, ujar Juju. Juju mengaku tak mengerti dengan alasan RSUD menolak menangani istrinya. Eis, bidan desa Buniara yang mengantar Kurnaisih ke RSUD Ciereng, Subang, juga mengaku tak habis pikir dengan pelayanan RSUD milik pemerintah tersebut. Dia mengaku masih ingat betul saat Kamis itu Juju Junaidi dan istrinya datang ke tempat prakteknya selepas maghrib. Saat itu sekitar pukul 18.30, Pak Juju membawa istrinya untuk pemeriksaan kehamilan yang sudah 9 bulan, ujar Eis. Di tempat prakteknya, ujar Eis, Kurnaisih sempat mengalami muntah-muntah. Namun khawatir terjadi sesuatu, saya bersama suami pasien langsung membawa ke Puskesmas Tanjung Siang. Sampai di Puskesmas sekitar pukul 19.30. Namun di Puskesmas pasien malah kemudian muntah-muntah lagi, ungkapnya. Untuk memastikan kondisi pasien yang sebenarnya, Eis dan bidan jaga Puskesmas serta keluarga pasien langsung membawa ke RSUD Subang dengan menggunakan ambulans Puskesmas Tanjung Siang. Saat itu pihak Puskesmas memberitahu pihak RSUD Subang via telepon bahwa akan ada pasien yang mau melahirkan dirujuk ke RSUD. Untuk surat rujukan sendiri menyusul dan akan dibawa oleh pihak keluarga, ujarnya. Singkat cerita, kata Eis, mereka pun tiba di RSUD Subang sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pasien dibawa ke ruang IGD. Di ruang IGD pasien mendapatkan perawatan sebentar. Kemudian pasien tersebut langsung dibawa ke ruang Ponek. Namun sesampai di ruang Ponek, perawat di sana malah ngomong, ruangan Ponek penuh dan ICU juga penuh. Katanya silakan bawa pasien ke rumah sakit yang lain tanpa ada pemeriksaan lagi dari pihak perawat di ruang tersebut, ujar Eis. Eis mengaku sempat adu mulut dengan perawat di Ponek RSUD Ciereng untuk meminta pasien diperiksa terlebih dahulu karena saat itu melihat kondisi pasien dalam keadaan kritis mau melahirkan. Saya bahkan memohon agar dilakukan pemeriksaan kesehatan pasien dulu kepada perawat itu agar kami tahu keadaan pasien. Tapi malah tetap dicuekin, kata Eis. Sementara itu dalam siaran elektronik yang diterima Tribun Jabar, Direktur RSUD Subang, Dr. Ahmad Nasuhi mengaku sangat sedih dengan adanya peristiwa ini. Satu nyawa pun kalau itu manusia sangatlah berharga. Ini menjadi beban kesedihan bagi kami. Kami sedih dan merasa berdosa atas kasus yang menimpa Kurnaisih. Semoga tak terulang lagi di kemudian hari, ujarnya. Ahmad Nasuhi juga menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga Kurnaisih. Terkait kasus ini, ujar Ahmad, pihak RSUD Subang sudah mengadakan pertemuan dengan beberapa pihak yang dipandu oleh Komisi 4 DPRD Subang. Pada prinsipnya kita sama-sama akan melakukan pembenahan
baik di internal lingkungan pegawai maupun eksternal atau masyarakat dalam hal pelayanan. Terkadang apa yang kami lakukan dari sisi medis tidak bisa dipahami oleh masyarakat. Kami tegaskan tidak ada satupun niat membuat pasien kami ini parah atau sampai meninggal dunia, ujarnya. Kasus seperti ini, ujar Ahmad, tak boleh terjadi lagi. Kita akan benahi sistem rujukan yang baik dan berjanji tak akan melakukan pembiaran pasien yang dalam keadaan darurat atau kritis, tandasnya.